Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mr. Dik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau lihat saat ini kan beberapa terkait BBM naik, kemudian cuaca di beberapa wilayah tuh terkadang hujan, kemudian panas dan seterusnya. Ya, teman-teman tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat ya. Semoga kita dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja ke TKP. Nah, kali ini saya akan berbagi salah satu shortcut yang komplit ya, udah komplit nih teman-teman. Dan yang paling penting dari semua itu adalah gratis. Nah, hanya saya lupa. Jadi shortcut ini, ini penjualan retail atau bisa digunakan juga bukan hanya untuk retail, misalnya untuk penjualan barang yang lain, alat-alat listrik di toko dan sebagainya, itu udah bisa dan ini udah komplit. Hanya saya lupa ya, lupa itu karena program awal ini bukan saya yang buat, ini udah lama, tapi ketika saya cari di gudang shortcut saya itu ada. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada rezeki lebih, kemudian berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu, kita doakan yang pertama buat programmernya nih ya, kepada programmernya semoga selalu diberikan kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan keberkahan untuk beliau ini berserta keluarganya, baik kehidupan di dunia ataupun nanti setelah dihidupkan di yaumil akhir. Nah, itu sebagai penghargaan kita paling tidak dengan doa ya teman-teman nih. Karena kalau mau program tuh mungkin teman-teman bisa tahu bersama bahwa itu tidak mudah ya, dari tenaga kita, pikiran kita tuh resource-nya besar. Nah, ini program ini tidak saya sharing di website saya, tapi untuk teman-teman yang minat tolong diisi dalam di kolom komentarnya alamat emailnya, nanti saya insyaallah saya akan kirim dan tentunya ini gratis. Oke. Baik, kita langsung saja. Caranya seperti biasa. Nanti ketika dapat kiriman terkait hotspotnya itu menggunakan web server. Nah, web server saya itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama ada SAM dengan versi 5,6. Itu saya setnya di D, folder directory D, kemudian ada SAM versi 7. Saya di setnya di C, dan satu lagi web server dari Microsoft namanya IIS. IIS itu Internet Information System. Walaupun sebetulnya saudara saya ada yang namanya IIS gitu ya, tapi bukan. Nah, caranya ini cukup ketik localhost seperti ini nih. Nah, karena saya ada 3 dan bentrok portnya, jadi saya di belakangnya ada titik 2 80 seperti ini nih. Harusnya kan normalnya kayak gini nih ya, jadi tidak harus ada port tambahan, tapi karena di saya ada 3, jadi yang SAM saya bedakan portnya, jadi kalau tidak bentrok dengan IIS nya nih, walaupun sebetulnya bisa dimatikan ya, nggak apa-apa lah. Jadi ada 3 bersaudara nih ya, dari produk yang berbeda. Nah, nanti ketika udah dapat foldernya namanya toko ya. Nah, folder toko itu kita simpan di SAM yang versi 5.6. Karena di versi 7 tuh ternyata setelah saya coba itu tidak jalan ya. Nggak cocok gitu. Kalaupun mau cocok biasanya harus ada yang dirubah. Nah, saya simpan di D yang versi 5.6 seperti ini. Kopikan di ht.cs nya, kemudian di sini ada toko ya, namanya toko nih. Toko mana toko teh? Toko. Nah, ini nih ya. Nah, database-nya udah disimpan juga di sini, database. Nah, ini ada 2 yang teman-teman pakai, yang ini aja lah, nggak apa-apa nih. DB Post namanya, seperti ini nih. Ya, saya pakai toolnya Sublime Text ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke localhost-nya. Jadi untuk membuat database, kita masuk localhost seperti ini. Localhost 2 880.
ini 5.6.31. Jadi kembali lagi saya informasikan, kalau teman-teman hanya menginstal satu dan tidak portnya bentrok, yang jadi penulisnya bisa seperti ini nih, ya. Jadi kan sampai wah kok ketika dijalankan nggak beda, nah bukan ya. Nah seperti ini, langsung aja enter nih, nanti udah masuk dashboard lah, langsung coba kita ke PHP My Admin ya, kita tunggu. Nah selanjutnya kita buat database-nya, klik new seperti ini. Nama database disamakan aja ya, defaultnya. Kalau mau diganti itu harus dirubah di konfigurasinya. Ini teman-teman di ini aja ya, namanya dbpost seperti ini nih. Nah karena saya udah ada, itu tinggal di create aja nih teman-teman. Nanti kalau udah di create, dia akan membuat file database dbpost mana dbpost. Nah ini nih ya. Nah ketika di create ini awalnya kosong tabel-tabelnya. Ini karena saya udah add, jadi dia udah nge-create tabel, lumayan banyaknya tabelnya. Nah selanjutnya tinggal diklik namanya. Ini kan masih kosong kalau pertama kali kita buat, klik import. Nah selanjutnya pilih choice file seperti ini, masuk ke folder yang udah kita simpan tadi tuh ya, dimana letaknya htodcs nih, php toko mana toko, pqrs toko kemana nah jadi kadinya itu toko. Nah ini nih seperti ini, double klik, kemudian database, klik lagi, boleh double klik atau klik sekali kemudian open, sehingga kan kelihatan nih, udah kelihatan konfigurasi filenya ada di mana. Selanjutnya go, tunggu beberapa saat. Nah ketika di go, klik sekali lagi, ini dia udah meng-create tabelnya nih ya, ada 22 tabel. Nah setelah ini selesai, langkah selanjutnya adalah masuk ke programnya. Localhost ini kan saya pakai 8080, kemudian saya tulis foldernya toko misalnya, enter. Nah ini udah langsung seperti ini nih. Nah perlu diinformasikan juga nih teman-teman, ini menggunakan namanya Smarty PHP, agak beda ya. Jadi bukan menggunakan framework kayak CI atau Laravel atau Y dan yang lainnya, Bootstrap, tapi menggunakan Smarty PHP template-nya. Nah kita lihat ke bawah Google apa itu Smarty PHP. Nah ini Smarty PHP. Jadi sebenarnya kan kalau lihat template itu banyak ya. Nah ini sebagai tambahan ilmu, informasi, pembendaharaan ya, terutama untuk bidang informatika, ternyata tentang Smarty itu seperti apa. Nah saya tidak menjelaskan secara detail, tapi karena informasinya udah ada semua nih. Jadi abah Google itu udah memberikan informasi yang kita butuhkan, tinggal kemauan kita untuk bisa menggali informasi yang sudah ada itu, mengembangkannya ya, dan saling berbagi. Apa itu Smarty? Nah kita lihat ini yang versi resmi dari websitenya smarty.net. Nah yang versi Indonesianya juga ini sudah ada informasinya. Smarty adalah mesin template untuk PHP ya, lebih khusus ia memfasilitasi cara yang bisa diatur, memisahkan logika aplikasi dan konten dari penampilannya. Ini jauh lebih baik dijelaskan dalam situs di mana pemrograman aplikasi dan desainer template memainkan aturan yang berbeda. Jadi kumaha selera menurut kata orang Sunda ya. Ada yang seleranya perusahaan menggunakan CI, ada yang menggunakan Laravel, ada yang menggunakan native. Nah, ada juga termasuk menggunakan Smarty. Nah bagaimana tampilannya nih, kita lihat juga nih teman-teman ya. Nah untuk masuk ke administratornya seperti biasa, usernya admin, passwordnya 1 sampai dengan 6, 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita login nih ya, inilah ya, tadam, alhamdulillah tampilan seperti ini nih. Kalau dilihat tampilannya itu kayak pemrograman DOS gitu ya. Mungkin ini programmer yang masa lalu zaman out kayak saya nih. Jadi kalau teman-teman lihat foto profil, itu foto profil saya ketika usia saya kepala 2. Nah sekarang tuh udah sepuh ya, kalau udah ubanan dan sebagainya, rambut saya udah pada putih semua nih ya.
Makanya terus dukung channelnya supaya nggak sepi gitu. Oke. Nah, ini udah komplit nih. Jadi dashboardnya seperti ini. Biasanya kalau kita ke swalayan kayak Superindo, Jogja, ya beberapa masih menggunakan tampilan kayak bordos gitu. Tapi kalau ke Alfamart, Indomart itu biasanya mereka GUI-nya, grafik user interface-nya tuh udah halus, ya udah beda. Dan ini udah responsif. Nah, kita lihat ya, Invex Store tuh udah nah tuh responsif, dan ini bisa langsung digunakan. Nah, kalaupun misalnya mau dijual kembali lagi saya informasikan, ketika ada lebih rezeki, teman-teman bisa sedekahkan untuk orang-orang yang tidak mampu, dan didoakan ya kepada programmer Pulan bin Pulan ini. Saya juga nggak tahu, lupa kan udah lama nih ya, supaya menjadi keberkahan untuk kita semua nih. Ini program-program seperti ini saat ini kalau kita tawarkan ke perusahaan tuh bisa di angka minimal paling tidak 8 juta. Itu bisa masuk ya penawaran, maksudnya mungkin turun-turun sekitar 7,5 6 juta tergantung nanti maintenance-nya berapa lama ya. Baik, kita langsung aja. Ini ada identitas outlet. Nah, kita isi seperti ini. Kalau perlu mau logo udah otomatis nanti ketika diisi di input udah masuk. Kemudian untuk setting kertas dan sebagainya udah komplit. Selanjutnya manajemen user ada 2, ada administrator dan staff. Ini hanya bisa melihat ini bedanya tuh, kalau nggak salah dia nggak ada laporan nih ya, nggak ada laporan. Ini kan laporan pendapatan dan seterusnya. Selanjutnya master data kategori brand, supplier, produk, member, dan salesman. Member itu untuk konsumen yang loyal kayak gitu. Kategori seperti ini ya, misalnya telur ayam dan sebagainya. Kalau tambah tinggal tambah saja. Nah, seperti ini nih ya, statusnya apa gitu, aktif tidak aktif. Selanjutnya ada transaksi penjualan. Nah, ini udah sampai cetak barcode juga nih. Transaksi pending itu kalau nggak salah fungsinya biasanya ketika kalau distributor itu itu kan ada namanya marketing canvassing. Marketing canvassing itu biasanya kalau di Jawa Barat mereka membawa produk-produknya dari gudang, kemudian menawarkan ke warung, ke pasar, pakai call gitulah, mobil ya. Kadang pakai mobilnya khusus nawarin gitu ke warung. Itu kan belum jadi proses ya, itu bisa masuk ke nanti posisinya di transaksi ini di pending gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini teman ya. Nah, ini kan ada cash tuh kayak gini, ada termin, pending. Termin itu biasanya konsumen tuh yang bayarnya beberapa kali dalam sebulan, misalnya 3 kali, tinggal tulis seperti ini termin. Nah, jatuh temponya tanggal berapa, setiap tanggal berapa, ini otomatis nanti masuk ke kartu piutang. Kalau piutang itu konsumen ke kita, kalau hutang kita ke supplier nih teman-teman ya, agak sedikit beda. Ini ada juga cash, ada juga pending gitu ya pilihannya. Ini kalau secara umum udah komplit sebenarnya. Caranya seperti biasa, ini udah bisa pakai barcode nih. Nah, ketika diketikkan udah bisa pilih tuh, ting, misalnya ini nih, simpan seperti ini, udah masuk tuh kan ya. Nah, membernya juga bisa langsung auto list ya, kayak gini udah otomatis ngisi. Salesman siapa? Nah, biasanya kalau di distributor itu salesman itu akan mendapatkan fee di luar dari gaji biasanya ya. Fee-nya itu dihitung dari faktur yang udah dia bisa distribusikan ke konsumen atau pelanggan. Berapa besarnya? Ya, ini untuk semangat mereka ya bekerja, penghargaan bagi mereka yang loyal, terutama yang jujur, istiqomah, gemar menabung dan tidak sombong. Nah, ketika mau nambah produk yang lain ya tinggal tambahkan lagi nih ya, seperti ini, simpan. Ini udah otomatis tuh ya, kembaliannya berapa, 21989. Nah, ini cash, anggap saja cash. Kalau pending berarti tunggu. Kalau termin berapa kali. Oke, kita cash aja lah, add payment. Nah, ya format seperti ini. Ini ada edit transaksi, bisa selama belum transaksi posisinya selesai itu bisa edit tuh, bisa dibatalkan juga. Nah ya, ini programnya udah lumayan ini ya, kita anggap selesai aja. Oh, ya.
Nah, ini cetakan kwitansinya, karena saya nggak ada printer jadi seperti ini saya ada masalah di Internet Explorer ini ya, selalu ada di pojok, belum saya perbaiki. Tapi intinya nanti coba teman-teman explore aja ya, kemudian bisa nanti di deskripsi ya, kolom deskripsi teman-teman tulis. Nah, selanjutnya coba kita lihat fasilitas yang lain. Ini ada transaksi pembelian itu berarti kita ke supplier nih. Di sini juga sama, ada termin ya, terminnya jatuh tempo setiap tanggal berapa dan seterusnya. Selanjutnya ada retur produk. Nah, ini bisa diretur ya, tambah retur, masukkan kodenya misalnya apa. Biasanya retur produk ini ketika ada cacat atau apalah ya, kita beli ke supplier misalnya, ke supplier ternyata ada produk-produk yang cacat nih, dikembalikan. Ini untuk melihat histori laporannya biar kerekap, nah bisa dipakai, digunakan. Master biaya ini juga udah sampai dengan pengeluaran ya, ada akunnya, ada pengeluaran biayanya apa, kayak gini lah. Nah ya, sewa listrik dan sebagainya. Jadi program ini di samping pendapatan dia juga ada pengeluaran. Kemudian ada cetak barcode. Cetak barcode ini setiap produk bisa dipasang barcode, nanti di print. Setelah di print, kalau mau di print tuh langsung kita beli yang khusus itu, yang buat apa tuh barcode ada ya, ada yang bentuk HVS, per lembarnya berapa gitu ya. Selanjutnya juga ada kartu hutang nih, untuk kontrol kartu hutang ya. Kita punya hutang ke ke supplier, dan ini bisa kita cek transaksinya nih ya, tuh sampai detail transaksinya, tanggal berapa, apa yang dibeli dan sebagainya. Masuk ke kartu piutang. Kartu piutang itu berarti konsumen ke kita ya. Selanjutnya ada laporan. Nah, laporannya ada laporan pendapatan. Coba kita lihat nih. Hari ini kan tadi saya buat transaksi ya, sampel itu Oktober. Oke, kita lihat, cari nih ya, hari ini yang tadi tes seperti ini nih. Oh, dan transaksinya apa, total piutangnya kalau dia punya utang ya, total pembayaran hutang dan sebagainya, udah komplit nih teman-teman ya. Laporan yang lainnya, laporan belum ada faktur supplier, laporan limit piutang, laporan pengeluaran, laba dan proyeksi kerugian ya, udah langsung kita lihat nih, ini berdasarkan tahun. Oke, kita cari. Nah, ini udah langsung tuh ya, dia ngebentuk udah seperti ini nih. Kalau di accounting mungkin kayak mutasi ya, atau buku besar. Kalau buku besar biasanya udah ada codering accountnya, kemudian udah di sort di grup. Misalnya untuk pengeluaran listrik berapa, pengeluaran pembelian air berapa, alat ATK berapa, itu udah masuk ke buku besar. Seperti itu ya teman-teman nih. Oke, nah ini source code-nya buat yang kembali saya informasikan, teman-teman yang berminat tolong diisi alamat emailnya di deskripsi. Dan satu lagi saya informasikan, kalau teman-teman ada rezeki kemudian ingin mendistribusikan, ternyata ada yang mau nih beli gitu ya, kita sedekahkan sebagian untuk orang-orang yang tidak mampu, dan kita doakan ya teman-teman semua yang sedang belajar terkait pemrograman atau dunia informatika atau yang lainnya, supaya diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya. Untuk yang sedang kuliah ya, supaya tetap semangat dan diberikan kemudahan dalam proses pembelajarannya, dan intinya bisa membayar keuangan kuliah dan seterusnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terus dukung ya channelnya biar semangat aja sih ya, dan supaya tidak sepi gitu, karena kalau sepi itu aduh berat teman-teman, berat gitu sepi itu ya. Apalagi kalau kita ditinggalkan mantan, aduh, dan diberi undangan, itu sepinya banget ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya sharing. Sehat, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.